Perdebatan dan diskusi antara kepentingan pemerintah di satu sisi dan kepentingan partai politik di sisi lain. Dalam apa? Dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional. Hari baik dan berkah bagi kita semua. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di episode kedua ya. Kita sebut bab 2 lah ya. Nah, sesuai dengan rencana pada video sebelumnya, kali ini kita akan coba bahas ya tentang peran politik dalam penyusunan APBN. Pernah ada yang bertanya sama saya seperti ini, mengapa sih penyusunan APBN harus melibatkan politik? Begini, berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, APBN yang diusulkan pemerintah baru dapat dilaksanakan jika mendapat persetujuan DPR. Kedua, APBN itu disusun oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat, ya, tujuannya untuk kepentingan rakyat. Dan anggota DPR adalah para wakil rakyat, wakil rakyat seluruh Indonesia. Maka secara ketatanegaraan, persetujuan rakyat melalui DPR dibutuhkan oleh pemerintah. Untuk apa? Untuk dapat melaksanakan APBN setiap tahunnya. Nah, lalu bagaimana proses penyusunan APBN itu di DPR? Nah, biar lengkap, sekalian saja saya akan sampaikan seluruh proses yang harus dilalui dalam penyusunan APBN. Jadi, APBN itu mengalami 3 proses, yaitu proses teknokratis, proses politis, dan proses administratif. Kita mulai dari yang pertama, proses teknokratis. Proses ini adalah proses penyusunan APBN di antara instansi internal pemerintah. Jadi antar kementerian internal pemerintah. Nah, pada proses ini dilakukan analisa data dan kondisi ekonomi terkini, baik perekonomian domestik, nasional, regional, kawasan, dan global. Kemudian dilanjutkan dengan menyusun program-program yang akan menjadi prioritas pembangunan ke depannya. Termasuk di sini desain penerimaan negara, desain belanja negara, dan sumber-sumber pembiayaan yang dibutuhkan jika penerimaan negara yang diproyeksinya tidak lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan belanja negara. Kedua, nah ini yang mungkin ditunggu-tunggu atau di jawaban terhadap pertanyaan teman-teman, proses politisnya. Jadi pembahasan rancangan APBN antara pemerintah dengan DPR inilah yang disebut proses politik. Proses ini berlangsung selama kurun waktu Agustus sampai bulan Oktober. Pada proses inilah akan terjadi pertarungan ide dan gagasan antara pemerintah dan DPR. Ini bisa meliputi perdebatan dan diskusi antara kepentingan pemerintah di satu sisi dan kepentingan partai politik di sisi lain. Dalam apa? Dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional. Iya kan? Jadi pertarungan idenya itu pemerintah punya interestnya, kepentingannya, partai politik melalui anggota-anggotanya di DPR punya kepentingan, tapi perdebatan itu bungkusnya, kerangkanya adalah bagaimana mewujudkan kepentingan nasional. Pemerintah tentu memiliki pandangan bagaimana kepentingan nasional diwujudkan dalam program-program pembangunan. Begitu pula partai politik melalui anggota-anggotanya di DPR juga memiliki perspektif bagaimana seharusnya kepentingan nasional itu diterjemahkan dalam program pemerintah. Nah, pembahasan-pembahasan tersebut bisa berlangsung hingga tengah malam dalam periode Agustus sampai Oktober tadi. Sampai nanti diperoleh satu titik temu atau kompromi mana yang paling mendekati kepentingan nasional dan
ditetapkannya, nanti bentuknya ditetapkannya rancangan undang-undang APBN menjadi undang-undang APBN, yang dengan undang-undang ini pemerintah bisa melaksanakan APBN untuk tahun berikutnya. Satu lagi nih, pada proses politis ini juga bisa terjadi pertarungan ide dan gagasan antar wakil rakyatnya. Oke? Jadi kan di DPR itu ada 500-an lebih anggota wakil rakyat. Ini terjadi pertarungan ide dan gagasan di internal. Dalam rangka apa? Memperjuangkan kepentingan para pemilih mereka di dapilnya. Jadi, karena mereka representatif dari dapilnya, mereka juga memperjuangkan. Dan nanti titik temunya adalah mana ide dan gagasan, bangunan argumentasi yang paling mendekati dengan kepentingan nasional. Itulah yang akan disetujui. Oke? Nah, yang ketiga nih, yang terakhir, yaitu proses administratif. Proses ini merupakan serangkaian aktivitas dalam penyelesaian dokumen APBN itu sendiri. Jadi setelah nota keuangan dan RUU APBN tadi disetujui DPR, ini tidak berarti selesai. Pemerintah masih akan terus bekerja, yaitu yang harus dilakukan pemerintah terhadap persetujuan APBN ini adalah merinci, mendetailkan APBN tersebut dalam sebuah peraturan presiden atau sering kita singkat Perpres. Nah, atas dasar Perpres rincian APBN inilah seluruh kementerian lembaga yang ada di Indonesia menyusun rencana kerja dan anggarannya untuk 1 tahun ke depan. Atau sering kita kenal dokumennya RKA-KL, Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga. Nah, ini diajukan, RKKL ini diajukan oleh Kementerian Lembaga kepada Kementerian Keuangan untuk ditelah bersama. Apakah sudah sesuai dengan desain pembangunan kita, baik pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunannya. Ketika sudah disepakati dan disetujui, maka Kementerian Keuangan mengeluarkan atau menerbitkan namanya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau sering disebut DIPA. Nah, atas dasar DIPA inilah seluruh kementerian lembaga beserta jajarannya menjalankan dan membiayai program-program kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya selama 1 tahun. Oke, clear ya sudah proses politiknya? Oke, sekian sharing singkat hari ini. Insya Allah pada video berikutnya kita akan bahas tema perbedaan siklus anggaran dan siklus APBN. Emang beda ya? Beda. Nanti minggu depan ya. Karena hal ini sering ditanyakan ke saya atau sering saya mendengar kedua siklus ini dimaknai secara terbalik. Oke, jangan lupa subscribe kanal ini agar tidak ketinggalan saat video terbaru sudah dirilis. Dukung terus kanal ini agar dapat tetap berkarya. Karena sejatinya cita-cita sebuah karya adalah kebermanfaatan. Salam Indonesia berkualitas, berkelas, dan berjaya.